harusnya itu kita sedih apa senang tau Ustaz kalau Ramadan itu pergi? Ya, jadi memang apa yang kita rasakan itu membawa dampak berbeda setelah berpisah kan ya. Kalau ketemu sama calon misalnya itu ya, maka saat berpisah itu gelo gitu kan ya, kapan ketemu mana itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dengan Cak Blangkon. Ya Pak Lur kabalir, semoga semuanya sehat, semuanya masih dalam kondisi berpuasa dan tentunya ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin. Baik, alhamdulillah dulu semuanya Cak Blangkon hari ini bersama dengan Ustadz yang lagi naik daun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Beni sehat hari ini? Alhamdulillah. Tadi naik motor atau naik mobil ya? Naik daun. Oh, naik daun. Oh, naik daun kayak ular. Baik, alhamdulillah Ustaz hari ini kita ketemu kembali di Edu Podcast Inspirasi Membangun Negeri. Semoga apa yang kita nanti perbincangan ini jadi inspirasi juga buat keluarga-keluarga di Indonesia tentunya. Alhamdulillah, insyaallah. Ustadz Beni, ini kan kita mau lebaran ya. Ini kita sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kalau orang Jawa bilang lewis jenenge masuk 10 dino terakhir kuis hawane ku hawa riyoyo. Nah, hawa riyoyo itu Ustadz, sesuai dengan tema kita hari ini, lebaran kudu baper. Nah, artinya baper di sini adalah bawa perubahan. Karena kita sebagai seorang muslim tentunya nggak pengen dong latihan kita selama sebulan ini, puasa kita sebulan ini hanya entek ini sabulan tok loh Ustaz. Ya, betul. Nah, ini gimana Ustaz menurut jenengan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Ya, memang Ramadan ini harus membawa perubahan. Kalau dalam konsep Islam, Ramadan itu kan bulan tarbiyah, Kenapa Ustaz tarbiyah ini? Bulan tarbiyah dia harus bulan pendidikan. Oh, pendidikan. Jadi memang harus ada yang berubah setelah ini. Nah, secara umum, ketika orang Ramadan itu kan dididik oleh Allah Ta'ala untuk semakin bertakwa. Artinya tujuannya ya itu. Betul. Jadi kalau kita tata begini, Ramadan itu ada tujuan utama, ada tujuan antara. Nah, gitulah, kira-kira begitu. Tujuan utama Ramadan itu, goalnya itu sebenarnya adalah kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kan. Amin, insyaallah. Nah, sebagaimana Allah menjelaskan itu, mengisyaratkan di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kita tata petanya dulu, petanya dulu, sehingga kemudian nanti akan bisa dipahami apa yang harus berubah nih kira-kira. Nah, Allah menjelaskan di dalam surat At-Tolak 2 dan 3 ini, bahwasannya orang yang bertakwa itu akan diberikan 2 hadiah besar oleh Allah Ta'ala di dunia ini, yaitu diberikan apa? Diberikan yaj'allahu makhraja, jalan keluar atas masalahnya. Yang kedua diberikan warzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang nggak disangka-sangka. Jadi mungkin begini ya Cak Blangkon. Misalkan kita punya masalah, Allah memberikan solusi, itu kan anugerah besar. Oh iya. Nah, di At-Tolak ini ternyata tidak hanya solusi Allah berikan, tapi diberikan plus bonus. Misalkan kita nggak punya duit nih, dapat solusi cari utangan dapat ya. Ternyata tidak hanya dikasih utangan, plus dikasih utangan plus ditambahi bonus, wis gak usah nyaur. Wis, optimis. Artinya dapat double di situ. Langsung japri Ustaz. Jadi double. Jadi yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan solusi atas masalahnya plus bonus tambahan. Nah, ini untuk siapa? Untuk orang bertakwa saja. Nah,
kemudian masalahnya adalah bagaimana kita bisa mencapai takwa itu. Nah, disinilah Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yang sering kita baca ketika sering kita dengar ya ketika menjelang Ramadan. Bahwasanya Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, menghantarkan kita menjadi orang bertakwa. Jadi puasa ini menghantarkan pada bertakwa. Bertakwa ini menjadi tujuan antara. Setelah bertakwa, what next? Kita berharap ada solusi hidup kita, ada rezeki dari yang nggak sangka-sangka. Yang jomblo-jomblo, itu bukan bonusnya gitu. Dapat solusi itu nanti plus bonus ya. Dapat pasangan, nggak aja sekedar pasangan, plus pasangannya ternyata hafal Quran misalkan. Ini kan luar biasa kan. Solusi plus bonus. Nah, maka Ramadan ini harusnya menjadi jalan ke sana. Nah, permasalahannya kemudian apa parameternya? Kita ngukurnya lewat mana sih ketakwaan ini? Itu ada dalam Al-Quran surat Al-Imran 134 Cak Belangkon. Di sana Allah menjelaskan ciri khas orang bertakwa. Artinya kita bisa ngukur nih kira-kira sudah nyampe di mana. Ini kan Ramadan sudah tinggal beberapa hari. Betul. Artinya perjalanan sebulan ini kira-kira kita nyampe mana sih? Ada perubahan enggak? Nah, parameternya dari 3 ini ngukurnya. Apa itu? Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran 134 itu ciri khas orang bertakwa. Jadi kalau kalian puasa ke ketakwaan, maka ketakwaan ini apa ukurannya gitu kan? Pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu yang orang yang suka bersedekah, suka berinfak fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit. Ini ukuran pertama. Jadi kita sambil ngukur nih kira-kira Ramadan ini kita tambah loman tanda gitu ya. Kalau tambah medit nah berarti ada yang nggak beres berarti kan. Waduh. Artinya memang ini ada perubahan nggak sih diri kita ini? Sudahkah pahala besar Ramadan ini mendorong kita untuk suka sedekah? Apakah janji Allah yang sudah sedemikian luar biasanya Allah berikan penjelasannya pada kita melalui Rasulullah SAW itu menjadi motivasi utama kita dalam kita hidup ke depan ini? Nah, kalau itu belum berarti ada sesuatu yang salah. Jadi pertama adalah ukurannya di sedekah tadi, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Terus yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yakni bisa menahan marah. Nah, Ramadan ini kan kita dididik oleh Allah Ta'ala untuk qillatul kalam, mempersedikit makan ya kan. Artinya biasanya makannya pagi, siang, sore. Sekarang hanya pagi dan sore saja. Tapi plus tengah malam. Plus tengah malam. Nasi goreng dan kawan-kawannya. Nasi goreng. Itu kita didorong, difasilitasi untuk bisa menahan marah. Nah, apakah ada efek di situ? Apakah Ramadan ini kita sudah mulai menahan marahnya? Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Ramadan harusnya menghantarkan kepada kita semakin mudah maafkan orang lain. Apakah kita sudah ada berubah di situ? Apakah Ramadan ini telah menjadikan kita semakin introspeksi? Oh, ternyata kita ini ingin dimaafkan oleh Allah. Kita ini sadar ternyata dosa kita banyak ya. Kita ingin dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dan untuk mendapatkan maafnya Allah ternyata saatnya adalah maafkan orang lain yang pernah salah pada kita. Jadi artinya di sini kemudian ayo kira-kira yang berubah ini sudah sampai di mana itu ya. Berarti gini Ustaz ya, kalau Ramadan ini mau berakhir kan teman-teman ini kan kadang-kadang juga ada banyak perasaan lah. Ono sing seneng gitu kan. Semaring ini apa sok mangan maneh, iso ndawet maneh, iso jalan-jalan dan sebagainya. Ada juga yang mungkin kalau bahasanya teman-teman itu sing santri, sing sedih sing santri, sing ora santri kene separuh-separuh sedih yoga gitu kan. Nah, harusnya itu kita sedih apa senang toh Ustaz kalau Ramadan itu pergi? Ya, jadi memang apa yang kita rasakan itu membawa dampak berbeda setelah berpisah kan ya. Kalau ketemu sama calon misalnya dia, maka saat berpisah itu gelo gitu kan ya, kapan ketemu mana itu ya. Kenapa? Karena saat ketemu tadi menyenangkan. Tapi beda dengan ketemu dengan debt collector misalnya. Itu kan kacau pahit. Tentang bubar, tentang mari kan gitu kan. Artinya memang di sini ada beda. Nah, sekarang
sedih atau tidaknya kita memang tergantung kemarin ketemu Ramadan apa sih yang dirasakan ya, seneng nggak sih. Nah memang sebenarnya harusnya itu kita saat berpisah itu jadi susah, sedih. Kenapa? Karena saat Ramadan kita seneng. Nah masalahnya adalah kemudian kita kadang-kadang nggak ngerti yang harus disenangi, seneng apa nih gitu ya. Minimal sedih karena nggak ada bukber kan. Nah ini buka jadi puasa bersama masuk katanya Ramadan dong. Nanti kadang-kadang nanti anak-anak gini ya. Wis bukbernya lo, kapan? Ya mari Ramadan. Bukber Ramadan. Ya, jadi artinya memang kemudian kalau kita Ramadan ini merasakan kebahagiaan ya, maka saat berpisah mestinya kita susah gitu ya. Nah, masalahnya kan kemudian bahagianya itu di mana kita bisa merasakan bahagianya? Wong tambah mengurangi makan, tambah lemes kok bahagia kan ya. Alhamdulillah operator kita ini turun 5 kilo. Itu yang nampak ya. Itu yang nampak. Jadi disitulah. Nah, memang kemudian kalau contoh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi dan para ulama salafus sholihin itu adalah memang kita harusnya sedih ya. Kenapa? Karena bulan yang Ramadan ini kan bulan yang luar biasa. Kalau ibarat kita ada big sale lah di sini ya. Ada big sale, ya, ada bonus tambahan. Flash sale. Nah, kan? Ada midnight murah sale. lebay. Jadi ada bonus-bonus luar biasa. Jadi di mana Allah jelaskan dalam hadis Nabi itu kan menjelaskan bahwasanya Ramadan ini pintu surga dibuka. Jadi pintu surga itu dibuka. Ini merupakan satu gambaran betapa mudahnya orang mendapatkan surga di bulan Ramadan. Yang di kajian kemarin ada 7 itu nggih. Iya. Jadi kalau ini ya pintu pintu surga ini ya, pintu surga. 8 pintu surga ya? 8. Ya Allah. Yang neraka 7 ya. Nah, kemudian ditutup pintu neraka. Artinya di sini peluang untuk masuk neraka itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Artinya kita ini kan kemudahan dan itu nggak ada di bulan yang lain loh. Ditambah lagi pahalanya dilipat gandakan. Amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipatnya. Ini kan hanya ada di bulan ini gitu ya. Jadi kalau kita merasa misalkan dosa kita kemarin-kemarin 1 kintal misalkan itu ya, maka kesempatan ini kita untuk memperbanyak amal untuk nyaingi beratnya dosa kita tadi. Sehingga kita berharap tamhuha, amal baik itu bisa menghapuskan amal-amal buruk kita yang lalu. Nah, peluang ini hanya di Ramadan gitu loh, yang lipat ganda sampai berlipat-lipat ini. Maka ketika kita sadar itu, maka saat pisah mestinya kita sedih. Wah ya. Ya lur, jadi sedih lur gitu nih lur. Soalnya bulan diskon sudah selesai. Nah, bulan kecil sudah selesai. Paling nggak mau gak ada mana lah potongan celana pendek untuk kita. Betul. Ini ketika kita sudah kita sedih gitu ya, Ramadan meninggalkan kita semuanya. Kemudian di sisi lain kita ini kan juga punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada di bulan yang lain selain Ramadan. Ya kayak sahur, kayak buka puasa bersama, kayak mungkin santuin anak yatim, kemudian ada acara yang khas lagi itu kan ya tarawih, yang paling khas ya tarawih yang ada di tarawih dan sebagainya. Lah ini apa Ustaz yang perlu kita bawa ke bulan yang lain setelah Ramadan? Ya tadi yang utama adalah tadi parameter ketakwaan tadi. Itu yang semestinya kita bawa dan kita rawat. Nah memang perawatannya melalui pembiasaan ketika Ramadan tadi itu, sehingga suasana Ramadan bisa tetap kita bisa rasakan, bisa terinternalisasi terus, sehingga kita menghasilkan 3 parameter tadi. Kita pikir begini misalkan, Ramadan kita bisa loman, bisa murah kepada orang lain. Kenapa kita nggak bisa sih? Kenapa nggak bisa ketika di bulan Ramadan? Nah, itu kan kita jaga di situ. Jadi Ramadan kemarin kita mudah sekali maafkan orang. Kenapa sih di bulan Ramadan kita nggak mudah lagi? Mestinya harus mudah dong. Nah ini harus nggak puasa Ustaz. Akhirnya balik mana aslinya itu. Jadi ini yang perlu kita bawa. Jadi bagaimana setelah Ramadan itu ada perubahan-perubahan di dalam ketakwaan kita. Karena memang tadi kita sadari bahwasanya saat
kita derajat ketakwanya naik, tadi solusi tadi yang Allah siapkan tadi, dua tadi, yaitu solusi atas masalah dan rizki dari tempat yang nggak disangka-sangka. Ini kan kita semua berharap begitu. Iya. Ada masalah apapun lah, bayangkan selesai masalahnya plus dapat bonusnya, luar biasa. Nah, itu hanya dapat ketika ketakwaan kita benar-benar bagus. Nah, maka semangat ini yang perlu dibawa untuk terus dijaga parameter tadi, infaknya, menahan marahnya, mudah memaafkan orang, ya itu salah satu di antara yang utama harus kita jaga, sehingga kemudian sepanjang hidup kita akan mudah memaafkan orang, sepanjang hidup kita akan peduli pada orang lain, care ya. Terkait care ini bahkan ya, baru ini ada penelitian ya, penelitian di California University ya. Itu ada seorang peneliti namanya Doc Omen ya. Itu dia meneliti tentang faktor yang bisa menurunkan resiko kematian. Waduh. Penelitiannya jeru loh. Jadi penyakit itu bisa turun. Jadi penyakit yang mematikan itu bisa turun resikonya. Itu diteliti oleh dia. Faktor apa yang bisa menyebabkan itu? Nah, dia meneliti tidak sedikit orang ya Pak. Dia meneliti 2.000 orang. Selama 5 tahun. Nggak skripsi kalau lulus gitu. Selama 5 tahun, dan itu rata-rata orangnya usia di atas 55 tahun. Nah, apa hasilnya? Ternyata sebab terbesar, jadi faktor terbesar kedua yang menjadikan orang menurun risiko kematiannya itu adalah care pada orang lain, peduli pada orang lain, murah pada orang lain. Jadi kita melihat orang lain susah, bagaimana kita ingin menyelesaikan, berempati, kemudian kita bisa memberikan sesuatu dukungan pada beliau. Ini ternyata efeknya luar biasa ke kesehatannya. Betul. Jadi artinya ketika kemudian kita hubungkan ini, ketika seumur hidup kita ini mudah maafkan orang, care pada orang lain, murah pada orang lain, itu akan dampaknya luar biasa. Jadi mungkin salah satu yang muncul yang Allah gambarkan tadi, diberikan jalan keluar atas masalahnya. Artinya kan semakin tua kita semakin sehat, ternyata nggak gampang sakit-sakitan gitu kan. Ketika dia berbagi itu ada hormon bahagia gitu. Betul. Yang jadi muncul di dirinya. Betul. Jadi dan itu ternyata menurunkan resiko-resiko kematian dia. Memang umur di tangan Allah ya, tetapi resiko ini bisa diturunkan. Nah, itu ternyata penelitian menyampaikan ke sana. Maka semakin murah orang, semakin panjang umurnya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini pesan-pesan kebaikan ini semoga kita semuanya bisa melaksanakan Insyaallah, betul. Dan ini setelah Ramadan harus semakin semangat. Ya. Tadi saya menyimak penjelasan Ustadz, kalau Ramadan itu kan ada tujuan antara, ada tujuan akhir ya. Tujuan antaranya adalah bertakwa. Betul. Dan jika bertakwa itu diantaranya kan dia taat dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul. Dan saya kira berbagi itu kan juga perintah Allah. Betul. Nah, kira-kira ketika orang itu pengen mengukur dirinya, saja kita kapok gak? Ini kan juga kadang-kadang teman-teman kita, remaja-remaja kita juga, ya karena itu kan nggak kelihatan ya bertakwa itu. Kadang-kadang ya bertakwa lah, ini pakai baju takwa saya. Atau kaos tulisannya takwa. Kaos tulisannya remaja takwa atau remaja masjid at-takwa. Nah, ini kan akhirnya anak-anak ini juga, loh kan sudah bertakwa Ustaz, sudah sholat setiap hari, sudah ini, sudah itu dan sebagainya. Nah, kira-kira ukuran sederhananya apa Ustaz? Bahwa kita itu berhasil Ramadan kita. Memang tadi ya, secara umum memang adalah imtithalul awamirillah wajidnabun nawahih. Takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, kan gitu kan. Itu secara umum. Artinya sholatnya harus lebih beres. Otomatis ya. Jadi kewajiban-kewajiban itu kan ya sholat, ya kemudian hormat orang tua, harusnya berubah dong. Sebelum puasa dan setelah puasa ini kayak apa. Jadi biasanya kita semakin murah pada orang lain tadi ya. Jadi data itu adalah indikator-indikatornya. Nah, mungkin secara umum memang adalah perubahan dari ibadah dan muamalahnya. Nah,
Tapi yang 3 tadi yang Allah jelaskan ini menjadi modal sebenarnya. Jadi 3 tadi yang apa namanya? Akhir tadi ya. Antara yang menjelaskan tentang takwa tadi yang di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 34 itu kan. Jadi takwa di situ itu ada parameternya gitu ya. Yaitu 3 tadi. Jadi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Nah, ini kan apa namanya? Mari kita bisa cek di situ. Jadi kalau misalkan lagi lapang nih. Iya, kita ini kayak apa sih? Oh, berarti kalau kita kondisi lapang murah, kemudian kondisi sempit juga masih murah, berarti ada peningkatan di kita. Gitu. Ya. Tapi kalau kemudian terus mungkur Ramadan kok medite tambah, apakah bentuknya harus uang, Ustaz? Iya, enggak. Kan sembarang ya? Betul. Jadi kepedulian itu kan memang sih sesuai kebutuhannya kan ya. Misalkan kita ketemu orang fakir, miskin, oh kita butuh makan, kita kasih makan. Oh dia butuh apa namanya? Mungkin ilmu atau nasihat, mungkin kasih itu. Kan ini kan bagian dari kepedulian. Itu konco curhat ya. Atau jadi mak jomblang ya. Jadi itu artinya memang ada solusi yang dihadirkan. Jadi sejalan dengan Rasulullah yang dakwah itu ahsanun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling bagus itu dalam pandangan Allah adalah mereka yang paling manfaat gitu kan. Artinya memang kemurahan di sini memang yunfiku. Nah ini memang identik dengan masalah harta. Jadi kita misalkan sedekah yang paling ideal tentu dengan uang. Tapi sedekah yang lain juga bisa dengan ilmu, dengan apa namanya, dengan tenaga, dengan doa, itu sedekah juga. Cuman nggak kena misalkan posisi bangun masjid terus kemudian sedekah, ya sudah saya bantu doa saja. Enteng lur, nakalan, kadungan lur. Muga-muga tak dadi masjid. Jadi di situ itu yang kemudian perlu kita cek apakah kita termasuk bertakwa atau enggak sih ya. Jadi secara umum tadi ukuran apakah kita terhadap perintah Allah itu loh. Enggak tekni nama boten. Kalau kita termasuk orang yang gati care dengan urusan perintah Allah, kemudian menghindari yang dilarang Allah, ini kan berarti ada bibit ketakwaan di sana insya Allah. Kemudian tadi tambahi parameter 3 tadi yang Allah pesankan dalam Al-Quran, 3 ini ayo kita tumbuhkan. Suka berinfak, kemudian mudah menahan amarah ya. Karena ini juga dalam penelitian nih, ketika orang bisa menahan marah itu dia bisa menguasai akalnya. Ada gini, orang marah itu separuh akalnya hilang. Nah, makanya kalau ini misalkan kita mau ujian nih, kondisinya nggak terkendali emosi, ya itu wassalam sudah. Dipastikan ujiannya tidak jelas hasilnya. Karena akalnya hilang separuh, bayangkan. Sehebat apa dia? IQ-nya misalkan oke lah, IQ-nya superior. Itu kalau hilang separuh terjadi apa coba kan? Tadi juga ada yang baper. Ada yang baper begini tadi. Kenapa kok nggak segera revisi skripsinya? Saya masih belum siap. Saya masih menyiapkan mental ini. Guyang operator ya. Belum siap diambil menantu orang. Jadi memang disitulah. Jadi menahan marah ini ternyata efeknya kemana-mana tadi. Hadirnya solusi dalam kehidupan kita. Jadi sedekah tadi juga menghadirkan solusi. Ini juga menghadirkan solusi. Jadi menghantarkan ke sana ini nanti. Terus yang ketiga memaafkan orang. Nah, memaafkan itu juga menghadirkan solusi. Jadi orang itu kalau tidak bisa memaafkan, gerundel di dalam ini berkepanjangan. Sakit, itu sakit. Itu sakit itu di sini sakit. Jadi itu bagaimana sholat bisa khusyuk misalkan. Bagaimana anggaplah mesin, jadi engine kita ini nggak bisa bergerak maksimal karena terkuras habis energinya untuk mikiri tadi itu. Mikiri kemarahan itu. Bayangkan misalkan HP kita nih, bayangkan yang kita buka itu tidak hanya aplikasi satu aplikasi, tapi banyak aplikasi sana. Itu pasti lemot kan. Ya, bayangkan kita
marah pada si A, si B, si C, masih ada di sini. Ini kan muter terus ini kan, jalan terus ini kan. Ngenteni kota. Nah, jadi energi yang harusnya digunakan untuk yang lain nggak bisa gitu loh. Makanya ini lagi-lagi 3 parameter yang Allah tunjukkan ini, ayo kita bawa sampai keluar Ramadan, karena itulah akan menunjuk jalan kepada tadi solusi atas masalah-masalah kita, dan Allah akan mendatangkan bonus dalam kehidupan kita. Insyaallah. Alhamdulillah lega rasanya wis. Paling ini riyo-yo, insyaallah lah. Alhamdulillah. Terus ini saat terakhir Ustaz nggih. Hari raya atau riyo-yo itu nek wong Jawa kan ada namanya unjung-unjung. Atau berkunjung gitu ke saudara. Sakjane iki filosofi niki apa Ustaz? Artinya apakah hanya adat saja orang Jawa karena ada unjung-unjung, ataukah di Indonesia saja, ataukah memang ini di luar negeri juga ada seperti ini? Iya. Biasa seperti ini. Kalau kita husnudzon ya, sebenarnya para ulama kita terdahulu itu memang mencoba menerjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. 3 tadi, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, suka sedekah, suka ngasih, kemudian tambah menahan marah sama memaafkan orang. Ini kalau diperuntes 3 digabung, itu ya unjung-unjung itulah kira-kira gambarannya. Jadi bagaimana? Jane wakeh, kuwi sangoni, dapat banyak. Di sepuro dosa. Lah, jadi ini satu budaya yang memang dicoba untuk menerjemahkan 3 tadi. Dibikin acara halal bihalal misalkan. Oh iya, halal bihalal. Itu kan memang kalau secara terminologi sih nggak nyambung, halal bihalal opo artinya, itu kan nggak begitu, secara tata bahasa Arab juga nggak begitu jelas artinya kan ya. Oh, itu bukan bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Halal bihalal itu kan halal. Artinya di sana ini kan kalau menurut saya lebih kepada satu menghadirkan satu budaya yang bisa 3-3-nya tadi terjawantahkan. Jadi budaya memberi. Bayangkan di dalam suasana halal bihalal kita saling memberi maaf, saling menahan amarah, dan saling memberi sedekah di situ. Ini kan luar biasa gitu. Jadi Pak D siap-siap dompet dikuras kowe. Munan-munan teko. Jadi kalau kita unjung-unjung tentu tidak akan bisa kalau kita nggak memaafkan orang. Betul. Artinya kita mengunjungi beliau itu pasti maafkan dulu kan. Nah, disitulah budaya saling maafkan akan saling luar biasa. Dan saya tidak satu hadis begini ya, bahwasanya kalau orang itu tidak memaafkan sampai setahun bahkan tidak memaafkan orang ya, itu dia dosanya lebih hebat ya, bahkan ya lebih hebat daripada pembunuhan bahkan ya. Artinya ini kan jangan sampai ini. Bahaya ini. Oh iya bahaya. Saya memang lupa itu ada di suatu riwayat, singkat saya itu adalah itu merupakan persen yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau kita tidak memaafkan orang sampai setahun, bayangkan itu kalau 3 hari aja nggak maafkan, itu kan kita bermasalah sudah kan. Jadi awetmen gitu ya. Ini sampai setahun ya. Maka kemudian akan borak paling. Maka sekurang-kurangnya pendak setahun tadi memaafkan lagi. Pendak ya. Itu sekurang-kurangnya. Jadi kan teman-teman ini sudah. Nah, artinya memang ini lagi-lagi budaya-budaya ini coba dihadirkan oleh para ulama pendahulu kita itu untuk tadi memberi solusi, mencairkan suasana. Andai kita masih mangkel-mangkelan, mudah-mudahan pas ketemu itu saling memaafkan, cair lagi ya kan. Mudah-mudahan setelah itu tidak ada lagi. Kelemben-kelemben roti-roti. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan memang ya tadi lagi-lagi unjung-unjung ini menurut saya adalah sesuatu yang keren lah, menurut saya itu keren. Ya, memang ada sih yang kemudian menyalahartikan ya kan. Unjung-unjung itu karena dipilih sing jajane akeh ya. Ya betul antaranya. jadi maksudnya iki sing ngrungokno podcast sampe nggawe ya iku aku iku. Jajane wae, sangone wae ngono. Wis seneng. Atau sing calon-calon tok. Calon mertua itu harus unjung yang lain enggak. Ya, jadi seperti itu. Jadi lagi-lagi inilah budaya-budaya. Emang kalau itu di luar negeri nggak ada, unjung-unjung nggak ada. Jadi nggak ada. Hal bihalal juga mungkin nggak ada di sana. Emang
Tapi inilah kearifan lokal yang menurut saya ini sangat adaptif, sangat apa ya, dengan tadi perintah-perintah Allah tadi itu. Ya, dan memang itu untuk mengaplikasikan di tengah masyarakat kita yang seperti ini. Betul. Ini luar biasa terobosan. Soalnya kalau di dalili ngono pada ora kudu peduli, kudu adil ki lapang dan sempit, kudu sedekah. Tapi ketika ngomong Bude, mana mangan-mangan ya? Alhamdulillah, oh siap. Nah, iya. Beli pitik loro siap. Ini sedekah juga. Betul. Jadi memang ya itu, dan itu akan mengantarkan kepada kebaikan semua pihak di situ. Jadi mereka yang memaafkan, mereka yang murah, mereka yang menahan emosinya. Nah tadi akan mendapatkan jalan keluar atas masalahnya dan mendapatkan bonus atas jadi solusi dan bonus sekaligus tadi. Amin, itu luar biasa itu. Biasa insyaallah ini sudah sangat sangat terang benderang ya. Masya Allah. Karena ini juga kelihatannya sudah mendekati Lebaran juga. Iya, semakin. Dan mungkin juga nanti podcast ini juga ada pada Lebaran juga. Oh iya. Mungkin nggak ada salahnya kita juga minta maaf pada seluruh pemirsa Edu Podcast kita juga, Ustaz. Ya, betul. Ya. Jadi ini perlu didoakan terus gitu ya. Ngomong Ramadan akhir ini. Jadi mungkin ini sekaligus saya kesimpulan ini. Kesimpulan. Ya, jadi pemirsa sekalian, itu podcast yang dirahmati Allah. Ramadan ini memang mungkin yang terakhir kali kita barangkali ya. Artinya tidak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi tahun depan, itu kan ya. Maka sebelum ini berakhir, ayo diisi dengan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Para sahabat Nabi ya, itu mereka meniru Rasulullah SAW dalam menghiasi akhir Ramadan dengan cara menambah amal kebaikannya lebih hebat lagi. Sedekah yang semula memang banyak, sekarang lebih banyak lagi ketika akhir Ramadan. Salat malam semakin panjang lagi, semakin tambahi lagi sehingga semakin banyak waktu untuk sholat malamnya. Kemudian baca Quran juga itu semakin banyak lagi. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan sebelum Ramadan berakhir. Jangan sampai berakhir Ramadan kita ternyata belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Ramadan ini apa yang harusnya kita ada perubahan apa dalam diri kita ya. Tadi ketakwaan pasti harus berubah. Nah, apa indikator-indikatornya tadi yang kita diskusikan, parameternya adalah semakin murah kepada orang, care pada orang lain, kemudian menahan emosi, kemudian memaafkan orang. Ini merupakan satu hal yang penting. Mari kita cek gitu ya, apakah Ramadan itu berhasil nggak sih? Ibarat training itu kan sebulan kan harus dicek loh, harus ada post testnya. Ini berhasil nggak sih? Kok nggak berubah sama sekali? Berarti ada yang nggak berhasil kan ya. Tapi kita berharap insya Allah berhasil ya. Nah terakhir jangan lupa setelah terakhir doa saja. Oh iya, beres. Ini terakhir kesimpulan terakhir doa. Gitu. Nah di dalam masyarakat kita tadi memang ada budaya unjung-unjung yang itu sangat menarik sekali ya. Sambil melatih diri kita. Apakah kita sudah meningkat tadi derajat ketakwaan kita dari 3 parameter tadi. Murahkah kita pada orang lain? Kalau kita unjung-unjung kan jangan ngomong tok itu ya, harusnya sesuatu ya kan. Kita berkunjung pada guru-guru kita, pada Pak D, Bude kita, tangga kita kasih dong. Kita ini buktinya kita ada peningkatan ketakwaan tadi kan, jadi murah sama orang lain. Oh ya, mungkin datang ke Pak D bawa sarung, datang ke Bude bawa mukena, kan gitu, harusnya begitu kan ya. Gak malah jaga nih sangu gitu ya. Pulang bareng ginang. Nah, kemudian kita memaafkan, mudah maafkan. Jadi ini merupakan satu hal yang penting. Kita asah terus. Apakah kita termasuk orang yang sudah meningkat ketakwaannya atau belum, di situ kita asah. Nah, apa ini semuanya dengan harapan tadi Allah memberikan kita solusi atas masalah kita. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan solusi, jalan keluar atas masalah kita.
Dan kemudian yang kedua adalah diberikan bonus atas masalah kita juga jadi bonus yang luar biasa. Jadi tidak hanya solusi plus bonus. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat terus sehingga kita bersemangat terus. Kenapa sih memaafkan orang? Karena kita ingin solusi masalah kita. Kenapa sih kita murah sama orang? Karena kita ingin dapat rezeki dari sangka-sangka. Kenapa sih kita terus itu kita gaungkan sebagai oleh-oleh Ramadan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi lebih baik insya Allah. Ya. Monggo Ustaz, jangan dulu. Sekali ya. Baik. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Amin. Sampai nutuk Ramadan ini. Amin. Diberikan puasanya nutuk, tarawihnya nutuk, sedekahnya juga, baca Qur'annya juga, dan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama tuhibbu rabbana wa tarda. Amin. Hamdan la yanqadi wa la yafidu wa la yafna. Milu samawatika milu aramtika wa bainahuma milu majtamin syai'in ba'd. Amin. Adada ma hamidakal hamidun wa ghafala dzikrikal ghafilun. Wassalatu wassalamu ala abdika rasulika nabiyil karim. Amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatami anbiya'ika wa rasulika wa khairatika min khalqik wa aminika ala wahyika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Mohon ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah jika kami selama ini kurang maksimal dalam ibadah kepadamu ya Allah. Jika selama ini masih ada kesyirikan-kesyirikan yang mewarnai diri kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, bimbing kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, mohon terima ibadah kami ya Allah, mohon terima puasa Ramadan kami ya Allah, mohon terima tarawih kami, sedekah kami, ngaji kami, dan amal kebaikan kami semua ya Allah. Mohon Kau ampuni kekurangan-kekurangan di dalamnya ya Allah. Mohon Kau ampuni jika kami kurang ikhlas mengerjakannya, jika kami kurang serius dalam melaksanakannya, jika kami kurang benar dalam meniatkannya. Mohon ampuni ya Allah, mohon ampuni ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bimbing kami untuk lebih baik setelah ini ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih baik ya Allah, lebih bertakwa kepadamu, lebih manut dengan perintah-perintah-Mu, dan lebih bersemangat menyesuaikan diri dengan contoh Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, setelah berpisah dengan Ramadan ini, mohon Kau jaga kami ya Allah untuk lebih baik setelahnya ya Allah, dan Kau berikan kami umur panjang ketemu Ramadan tahun depan ya Allah dengan keadaan beriman dan bertakwa padamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nonton saja untuk kehadiran. Alhamdulillah. Nggih, sami-sami. Kita sekalian juga mengucapkan selamat lebaran nggih. Oh iya, betul. Nggih. Khususnya untuk para pemirsa Edu Podcast, Permata Edu Podcast ya namanya. Edu Podcast nih. Saya ucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Ja'alallahu wa yakum minal a'idhin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang diterima amal ibadahnya. Amin. Dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum lebaran sebagai tonggak perbaikan kita di masa mendatang. Amin. Mudah-mudahan kita lebih baik dan insyaallah kita bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Amin insyaallah. Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan seluruh sahabat-sahabat sekalian, Edu Podcast Inspirasi Bangun Negeri. Alhamdulillah hari ini saya Cak Blangkon juga nyun sepunten sing kuwata. Mohon maaf atas semua kilaf jika selama saya membawakan jadi host Edu Podcast ada hal yang kurang berkenan gitu ya. Enten kasar-kasare wong saya itu manusia kasar, bukan manusia halus ya. Tapi paling mboten
ini jadi apa namanya sebuah momentum berharga bahwa Ramadan ini membawa kebaikan bagi kita semua dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Ya, saya kira demikian untuk edukasi hari ini. Untuk yang berlebaran, selamat berlebaran. Yang mudik monggo, hati-hati di jalan. Yang mudik, insya Allah saya juga mudik, Ustaz. Oh iya. Mudik ke kampung halaman di Magetan sana, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah ngatakan demikian. Matur suwun untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.